Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketegangan psikososial dan kehilangan ekonomis pada lansia. Ketegangan psikososial menurut Arulapan pada 2016 itu istilah yang berhubungan dengan faktor sosial, pemikiran individu, dan perilaku. Nah, perkembangan psikososial ini menjelaskan bagaimana pengalaman sosial itu dapat mempengaruhi individu. Penuaan yang dialami setiap lansia seringkali disertai dengan berbagai tantangan maupun ketegangan. Nah, ketegangan psikososial pada lansia itu merujuk pada stres, ketegangan, dan konflik terkait dengan faktor psikologis dan sosial di masa tua. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi ketegangan psikososial pada lansia. Yang pertama itu ada faktor sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas, serta tingkat interaksi sosial yang dialami oleh lansia itu bisa mempengaruhi ketegangan yang akan dialami. Yang kedua itu ada faktor ekonomi. Kondisi keuangan dan kesejahteraan ekonomi berperan penting dalam kesejahteraan psikososial pada lansia. Karena itu lansia itu seringkali menghadapi ketidakpastian finansial. Yang ketiga, itu ada faktor kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang buruk pada lansia itu tuh dapat menyebabkan penurunan kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir itu ada faktor psikologis. Lansia itu harus memiliki strategi coping lansia memiliki strategi coping yang kurang efektif dalam mengatasi stres dan tantangan hidupnya. Nah, kecemasan dan depresi itu hal yang umum dirasakan pada sebagian lansia. Selanjutnya ada strategi mengelola ketegangan psikososial pada lansia. Yang pertama itu dengan dukungan sosial. Itu berupa perhatian, kepedulian, sikap menghargai, memberikan kasih sayang, dan kenyamanan. Itu dapat memberikan semangat untuk hidup bagi lansia. Nah, dukungan sosial ini tuh berperan penting dalam kesehatan dan kesejahteraan lansia. Yang kedua, ada pengelolaan stres. Ini dengan mengajarkan teknik pengelolaan stres seperti yoga, meditasi, zikir, atau relaksasi otot. Menurut beberapa penelitian, lansia yang sering bersyukur maka semakin kecil kemungkinan berada dalam kondisi stres. Yang ketiga, itu ada aktivitas fisik. Gaya hidup yang aktif, baik secara fisik maupun mental, dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial pada lansia. Ini tuh seperti melibatkan diri dalam kegiatan yang menyenangkan, dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Yang keempat itu ada konseling dan terapi. Bantuan dari profesional seperti psikolog ataupun konselor dapat membantu lansia dalam mengatasi masalah psikososial yang kompleks. Selanjutnya ada kehilangan ekonomis. Lansia seringkali dihadapkan pada resiko kehilangan ekonomis yang bisa mempengaruhi kesejahteraan finansial di masa tua. Kehilangan ekonomis juga merupakan masalah yang serius yang dapat mempengaruhi kesejahteraan finansial dan emosional di masa tua. Ada 4 faktor penyebab. Yang pertama itu ada pensiun. Pensiun dapat mengurangi sumber pendapatan utama dan memaksa lansia untuk mengandalkan tabungan atau dana pensiun yang mungkin tidak mencukupinya. Yang kedua itu ada biaya kesehatan. Lansia menghabiskan sebagian besar tabungan mereka untuk biaya kesehatan yang tidak terduga atau juga untuk menambahkan asuransi kesehatan yang tidak mencukupi. Yang ketiga, ada penurunan nilai aset. Bagi sebagian lansia yang mengandalkan properti atau investasi bisa mengalami kerugian jika dipakai terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Faktor terakhir itu ada hilangnya pasangan hidup yang berpenghasilan. Nah, kematian pasangan hidup yang bekerja itu mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan yang signifikan. Dampak kehilangan ekonomis pada lansia itu ada stres finansial, pilihan hidup yang terbatas, dan kesejahteraan emosional yang menurun. Lansia merasa khawatir tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, atau perawatan kesehatan. Nah, terbatasnya kemampuan untuk melakukan perjalanan, beradaptasi dalam kegiatan sosial, atau memperoleh perawatan yang diperlukan. Itu mengakibatkan tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi.
Nah, strategi untuk mengatasi kehilangan ekonomis pada lansia itu ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan yang bijak. Itu dengan membuat perencanaan keuangan yang bijaksana seperti mengelola tabungan, investasi, dan aset. Yang kedua itu ada bantuan keuangan. Program bantuan keuangan seperti tunjangan sosial atau bantuan kesehatan bagi lansia dengan pendapatan rendah dari pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga, ada keterlibatan dalam pekerjaan sampingan. Ini mendorong lansia untuk terlibat dalam pekerjaan sampingan seperti konsultasi, kerja paruh waktu, atau hobi yang menghasilkan pendapatan. Yang keempat, itu ada pengelolaan biaya hidup dengan mengajarkan keterampilan pengelolaan uang dan cara untuk mengurangi biaya hidup. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.